Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Shalom saudara. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Amin. Sebab kita mau berjumpa dengan Tuhan kita. Setiap kali kita beribadah, mari kita mau merindukan, merasakan lawatan Tuhan. Dan percayalah, dalam pujian, dalam penyembahan, Tuhan hadir di sana. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di rumah masing-masing, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari buka hatimu, mari pandang Tuhan, biar Tuhan hari ini melawat setiap saudara. Ada kuasa dalam pujian, ada anugerah di dalam kekuatannya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat hati kita, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkaulah pencipta segala yang ada di bumi ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersela
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Amin Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Benar Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, benar Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, tak tergoyahkan Kau tetap Inilah pujian kami Tuhan. Di saat kami Tuhan datang kepadamu, ada kekuatan baru yang terus Tuhan terimpartasi Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami.
hari ini Tuhan ada sukacita dalam hati kami, ada kekuatan. Karena kami tahu Tuhan saat kami beribadah, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Baik mereka yang ada di ruang tamu, baik mereka yang ada di ruang tengah, mereka yang sedang menyaksikan ibadah streaming Tuhan saat ini. Bila mereka memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga setiap kami boleh Tuhan dijamah oleh Tuhan. Mari Tuhan berkati kami dengan pujian dan penyembahan, berkati kami Tuhan dengan firman-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau juga disukakan dan terberkati dengan ibadah kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani hari ini. Sekarang Tuhan kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau agungkan Tuhan, kita memuliakan Dia. Dia Allah yang perkasa, Dia adalah gunung batu kita, kekuatan kita. Haleluya. Oh, amin. Haleluya Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau telah pembelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpai dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan menangkanku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam berpuja, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau telah pembelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpai dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan menangkanku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam berpuja, Engkau Tuhan yang benar.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Biar hari ini ada kekuatan yang baru yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus ada kekuatan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Sebab nama itu adalah nama yang berkuasa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Mari panggil namanya. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Kau Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Berseru,
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bersama-sama saudara beribadah. Saya percaya bahwa ada keuntungan, ada berkat setiap kali kita beribadah kepada Tuhan. Ini janji Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan berkata, persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu artinya, ini bukan janji saya, ini bukan janji hamba-hamba Tuhan yang lain, tapi ini janji Tuhan. Setiap orang yang setia ya beribadah, Tuhan pasti akan berkati dengan caranya yang ajaib. Hari ini secara khusus kita akan masuk di dalam tema yang terakhir di bulan ini, yaitu tentang mengasihi sesama, tentang kasih. Itu sebabnya hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mohon Roh Kudus memberikan kita pencerahan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk segala berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang boleh kami lewati. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berikan ibadah ini untuk kesukaan Tuhan. Walaupun kami di rumah, kami mau berikan ibadah ini untuk kesukaan Tuhan. Sekaligus Tuhan, kami bersedia diingatkan lagi, kami bersedia untuk dituntun lagi lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan mau membentuk kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Urapi hamba-Mu, layakkan menjadi berkat. Urapi kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, tema minggu ini saya beri judul amal kebaikan sangat penting bagi orang Kristen. Kalau kita melalaikannya, bisa fatal. Saudara-saudara, ini mungkin saya tebak, ini paling jarang dikhotbahkan dengan tema yang ini. Paling tidak ketika kita mendengar kata amal. Kalau kita ngomongin tentang amal kebaikan, ini tidak lazim dibicarakan di kalangan orang-orang Kristen, bukan? Amal soleh, amal kebaikan, ya. Malah tidak jarang saudara-saudara bahwa ini menjadi hal-hal yang ditolak, terutama untuk apa, saudara-saudara? Berkaitan dengan keselamatan. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, kita diselamatkan karena iman. Jelas, kita selamat karena iman. Itu bukan hasil usahamu. Alkitab yang bilang, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang merasa saya ini layak masuk kerajaan sorga karena saya telah berbuat sesuatu yang baik. Ya, berbuat kesalehan hidup, berbuat kebaikan, keberdampakan, sehingga saya layak menerima kerajaan sorga. No, Alkitab berkata jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa? Karena amal, kesolehan, kesalehan, kebaikan, itu tidak memberikan kita kelayakan sedikit pun untuk kita mendapatkan kerajaan sorga. Upah dosa ialah maut. Tidak ada yang sanggup untuk menebusnya. Kecuali apa? Kecuali Allah lah yang mau menebus kita. Dan Kristus itu jelas diberikan kepada kita. Untuk apa? Sebagai pengganti, sebagai bayaran. Kita dibeli, ditebus. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya doktrin keselamatan hanya karena anugerah itu kita pegang teguh, kita percayai. Kebanyakan orang percaya, orang Kristen itu betul-betul tahu kita selamat bukan karena amal, kita selamat bukan karena agama. Tapi kalau saudara tidak hati-hati, Bapak Ibu, saudara-saudara, jika kita tidak cerdas yang mengimani soal iman ini, kita bisa memandang amal kebaikan sebagai sesuatu yang tidak penting. Kenapa? Karena kita terus-menerus
didoktrinasi ya, diajar seperti itu sampai melekat bahwa kita selamat bukan karena amal, bukan karena agama, bukan karena kesalehan hidup. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara akhirnya nggak hati-hati, akhirnya kita menganggap sepele amal, kita menganggap sepele kebaikan, kita menganggap sepele kesalehan, kita menganggap sepele semua keberdampakan. Padahal kalau saudara mau baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, saudara-saudara, Alkitab berkata begini, Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, saudara lihat ya, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup, menghidupi, melakukannya. Ya, kita hidup di dalamnya. Jadi ternyata saudara-saudara, kita diciptakan, kita ditebus untuk apa? Untuk masuk, untuk melakukan secara masif ya saudara-saudara. Apa itu? Perbuatan-perbuatan kebaikan. Tentu saudara-saudara, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Itu bedanya. Nah, saudara-saudara, beberapa hal ingin saya sampaikan. Kenapa saudara-saudara melakukan amal kebaikan, amal soleh, amal kesalehan, ya saudara-saudara, itu sangat penting. Dan kalau kita abaikan, dengar nih Bapak Ibu, itu akan berakibat fatal, yang buruk sekali terjadi dalam hidup kita. Minimal ada beberapa hal saudara-saudara. Yang pertama, kenapa kita ini perlu dan harus sungguh-sungguh secara masif ya, disengaja. Bukan kalau mendatangkan keuntungan, bukan kalau saya diucapin terima kasih, bukan kalau keadaan baik-baik saja, bukan. Tetapi ini menjadi gaya hidup. Kita hidup di dalamnya. Alkitab berkata, kita melakukan kebaikan, kesalehan, keberdampakan. Itu secara sengaja kita betul-betul lakukan. Bukan seminggu sekali, sebulan sekali, atau mungkin setahun sekali. Tetapi ini gaya hidup kita. Dimanapun kita dipanggil untuk melakukan, yang mengamalkan kebaikan, keberdampakan, kesalehan hidup. Yang pertama, saudara-saudara, saya ajak saudara-saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, ya berarti sampai sekarang ya, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi saudara-saudara, hal yang pertama, kenapa kita harus mempraktekkan kasih, yang mempraktekkan keberdampakan, kepedulian, kesalehan hidup? Karena memang hukum Taurat kan tidak dibatalkan. Waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, dia mati dalam rangka apa? Dalam rangka menggenapi ya janji Tuhan. Di dalam Kristus ada keselamatan, dan sebagai tebusan dia harus tidak bercacat celah, harus menggenapi, harus tidak berbuat dosa. Nah, satu-satunya orang di dunia ini saudara-saudara yang tidak berbuat dosa, yang secara sempurna melakukan hukum Taurat, Kristus. Jadi ketika Kristus datang, dia bukan untuk meniadakan, Alkitab berkata dia menggenapinya. Dan sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, apa artinya orang Kristen? Orang-orang yang mengikuti gaya hidup Kristus, orang-orang yang menjadi murid Kristus. Ya saudara dipanggil untuk apa? Untuk melakukan hukum Taurat. Termasuk apa hukum Taurat? Kan kita tahu, kita pernah dengar di ibadah minggu yang pertama di bulan ini kan. Hukum dari Kejadian sampai Wahyu ada di dalam
dua hukum ini. Yang pertama, mengasihi Allah ya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Tapi saudara-saudara, Alkitab berkata, yang kedua, yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu apa? Manusia. Bahkan seperti dirimu sendiri. Kita dipanggil untuk berdampak. Kita dipanggil untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Dan itu tidak pernah dibatalkan. Jadi ingat saudara-saudara, buat kita ini wajib saudara-saudara hukumnya. Untuk apa? Untuk mengamalkan kebaikan. Untuk mengamalkan kesalehan hidup. Dimanapun saudara berada. Karena Tuhan tidak pernah membatalkannya. Jadi kalau saudara tidak betul-betul sungguh-sungguh melakukannya, saudara, Alkitab berkata, orang yang hidup dalam hukum Taurat, dia akan hidup, ya, akan survive. Tetapi sebaliknya. Jadi ini yang pertama yang perlu saudara-saudara pahami, ya tidak ada itu. Ya, panggilan untuk baik sama orang, panggilan untuk mengasihi, panggilan hidup saleh, lalu ditiadakan. No, saudara harus perhatikan betul-betul. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, perbuatan amal, kebaikan, kesalehan, itu sebagai apa? Sebagai ungkapan syukur. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk keselamatan yang kita terima. Jadi orang-orang yang tidak secara masif, tidak secara sengaja untuk berdampak, ya, untuk belajar memberi waktu, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, hidup di dalam kebenaran. Ini orang-orang yang tidak tahu berterima kasih untuk keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang bisa menyebabkan saudara betul-betul terima kasih sama orang? Betul-betul saudara sampai bela-belain datang atau ya kasih selamat atau ucapan terima kasih. Saudara dikasih rumah? Saudara dikasih mobil? Atau saudara dikasih pekerjaan? Sampai-sampai saudara bela-belain, wah sama yang ngasih saudara, saya thank you, berbuatnya baiklah, sopan di hadapan dia, tahu terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara bukan dikasih mobil, saudara bukan cuma dikasih ya apa yang ada di dalam dunia ini, saudara dikasih keselamatan. Dan keselamatan ini, saudara-saudara, tidak ada nilainya. Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya orang memiliki seluruh dunia? Seluruh dunia itu bukan satu rumah. Bukan satu kompleks di alam sutra. Seluruh dunia itu termasuk nilai-nilai semua properti, semua hasil tambang. Dan nggak bisa orang. Tapi Alkitab berkata, apa gunanya orang memiliki seluruh dunia, tapi apa? Tapi masuk neraka, kehilangan nyawanya. Jadi artinya keselamatan, surga yang diberikan kepada saudara itu tidak bernilai. Dan sebagai orang yang normal, seyogianya kita adalah orang yang tahu berterima kasih. Jadi saya agak bingung juga ya sama orang-orang yang nggak tahu diri ya. Ya di dunia ini aja ada orang-orang yang udah ditolong, udah dikasih. Ya, kadang-kadang bukannya terima kasih apa, malah ngejelek-jelekin, kan itu kan nggak tahu diri itu orang, nggak punya otak, ya lebih kasarnya. Jadi saudara-saudara, dan Tuhan mau kita berterima kasih loh. Saya ajak saudara-saudara untuk lihat satu satu peristiwa. Saya ajak saudara-saudara buka Lukas pasal yang ke-17, mulai dari ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, karena tentu jauh, ngomong jadi nggak kedengeran, ya mesti berteriak. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali
sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lihat, saudara-saudara. Kusta pada zamannya ya saudara-saudara, apalagi zaman Tuhan Yesus. Gak usah zaman Tuhan Yesus lah. Kira-kira mungkin 45 tahun yang lalu saya pernah tinggal di, atau lebih ya, 50 tahun yang lalu, kurang. Tinggal di Tangerang, di Lio Baru, dekat rumah sakit Sintanala, rumah sakit kusta. Dan seringkali beberapa orang kusta itu keluar, beberapa mereka yang udah dinilai sembuh. Tapi waktu kita lihat ya kadang-kadang kita lihat kupingnya copot, nggak ada kupingnya dua-duanya, kadang-kadang jarinya semuanya tidak ada, itu karena kusta. Dan kebanyakan mereka juga mati karena tidak tertolong. Itu 50 tahun yang lalu. Bagaimana 100 tahun yang lalu? Wah, kusta belum ada obatnya. Bagaimana 2000 tahun yang lalu? Makanya saudara-saudara kita pahami, orang-orang yang kena kusta adalah orang-orang yang sedang menunggu ajal. Karena itu penyakit berbahaya yang berujung kepada kepastian kematian. Jadi orang kusta itu diisolasi, dikarantina. Ya, tidak boleh bergaul dekat-dekat dengan orang normal, dengan perkampungan orang-orang normal. Dan mereka udah tunggu mati aja. Jadi keluarganya juga seakan-akan udah buang. Seperti itu. Jadi saudara bisa bayangin, hari-hari yang dilalui orang kusta adalah hari-hari kepedihan, hari-hari luka, hari-hari penuh dengan keputusasaan, depresi. Kenapa dia tinggal tunggu mati? Nah, satu kali saudara-saudara, dia pernah dengar dan terus-menerus dengar bahwa ada seorang bernama Yesus. Jangankan penyakit saudara-saudara bisa sembuh, orang mati aja bangkit. Jadi saudara-saudara, 10 orang kusta ini, waduh, timbul sebuah kepercayaan, pengen satu kali berjumpa dengan Yesus. Dan ternyata hari itu 10 orang kusta ini melihat Yesus lewat. Dari jauh mereka teriak, Yesus, Guru kasihani kami. Yesus kasihan? Enggak kasihan. Yesus lalu suruh mereka pergi ke imam. Ini sebenarnya tindakan yang tidak normal menurut tradisi. Kenapa? Karena yang harus datang kepada imam adalah orang yang sudah sembuh. Nah, sebelum dia masuk ke masyarakat kembali, imamlah yang cek. Oh, lihat semua tangan, kepala, kaki, apa semuanya. Kalau misalnya udah lihat sembuh, baru iman kasih legitimasi. Orang ini, bapak ini, ibu ini, anak muda ini sembuh, boleh kembali. Nah, saudara bayangin, ini orang kusta belum sembuh, Tuhan Yesus suruh tunjukkan kepada imam. Tentu ada maksudnya. Yesus mau kuasanya bekerja hanya kepada orang-orang yang percaya, beriman kepadanya. Jadi dia suruh, tunjukkanlah dirimu kepada imam. 10 orang ini saudara-saudara tidak ngomong sama Tuhan Yesus, sembuhin dulu dong. Enggak, mereka beriman. Mereka percaya dalam hati, di jalanan pasti kita sembuh. Dan ternyata betul, di jalanan sebelum datang sampai ke bait suci, mereka sembuh. Waduh, betapa bahagianya. Bayangin bagaimana nggak bahagia. Orang yang sudah dibuang, orang yang udah nggak bisa memeluk istri, tidak bisa memeluk kekasihnya, tidak bisa memeluk anaknya, tidak bisa memeluk orang tuanya, tidak bisa lagi ngomongin masa depan, tidak bisa lagi menikmati makanan-makanan yang enak. Tiba-tiba di mereka sembuh. Waduh, luar biasa saudara-saudara. Dan terjadi satu peristiwa saudara-saudara. Waktu mereka melihat bahwa mereka sembuh, satu orang saudara-saudara kembali kepada Yesus. Satu orang kembali kepada Yesus. Dan orang itu ternyata orang Samaria. Saudara, ini bukan kebetulan nih, memang diperbandingkan. Kadang-kadang orang Kristen sendiri tidak tahu berterima kasih kalau itu diibaratkan, dibandingkan dengan orang Lewi ya. Saudara-saudara, orang Samaria yang baik hati juga kan begitu kan. Ada di tengah jalan ada orang dirampok, digebugin habis-habisnya hampir mati. Lalu lewat imam. Imam kan yang seharusnya mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran. Justru imam itu akhirnya melengos. Ya menjauh.
Lalu yang kedua apa? Orang Lewi. Orang Lewi seharusnya orang yang paham bagaimana panggilan untuk berbuat kebenaran. Orang Lewi juga akhirnya menghindar. Lalu yang ketiga datang apa? Lewat orang Samaria, diperbandingkan lagi. Orang Samaria ini kan orang Yahudi KW. Ya, dianggap orang-orang yang tidak layak menerima anugerah. Waktu ngelihat orang setengah mati digebungin, dirampok, dikeluarin obat, saudara-saudara. Lalu diobatin. Waktu dia ternyata obatnya tidak bisa menyembuhkan ini orang. Orang Samaria ini bawa cari klinik. Setelah diukur-ukur, dokternya ngomong begini, nggak bisa, ini nggak bisa rawat jalan, mesti rawat inap. Akhirnya orang Samaria bilang, nggak apa-apa. Ini aku kasih biaya untuk 2 hari. Kalau kurang, nanti aku balik, aku bayar. Saudara-saudara, lihat. Jadi ternyata saudara-saudara, orang Samaria ini waktu lihat dia sembuh, waduh, dia nggak buru-buru pulang. Walaupun dia sudah rindu sama ke rumah, dia sudah rindu suara-suara keluarganya. Dia sempetin apa? Kembali kepada Tuhan Yesus. Dia menangis dan bahkan cium kaki Yesus. Dia berkata, terima kasih, terima kasih. Lalu apa saudara-saudara? Tuhan Yesus ngomong begini, tunggu. Perasaan yang sembuh 10, kenapa yang balik? Yang mengucap syukur, yang terima kasih cuma 1? Saudara, mari kita paham kan? Jadi kalau ada orang, saudara-saudara, enggan beribadah, ya udah gampang aja di rumah. Ya udah enggan, saudara-saudara. Ini orang tidak tahu berterima kasih. Tidak suka memberi, tidak suka muji Tuhan. Ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya challenge kepada Bapak Ibu saudara-saudara orang muda dimanapun kau berada yang hari ini mengikuti ibadah. Adakah saudara terpaksa hari ini beribadah? Kita ini akan ada doa malam kan? Doa malam hari Jumat. Saudara-saudara, bisa kehitung enggak? Bisa. Ya orang-orang yang lain susah enggak? Saudara padahal tidak disuruh datang ke Maharta. Ya saudara ada di mobil aja saudara bisa ikut. Dimanapun saudara berada ada, tapi orang enggak mau, enggan. Saya ragu ya Bapak Ibu saudara-saudara. Padahal pada waktu itulah saat-saat kita bersama-sama memiliki satu visi. Hari ini aku mau beribadah. Nah saudara-saudara, jadi kenapa saudara-saudara dipanggil untuk melakukan kebaikan ya saudara-saudara? Mengamalkan kesalehan, mengamalkan perbuatan baik. Karena apa? Karena perbuatan baik, kesalehan hidup sebagai rasa apa? Ungkapan terima kasih. Ucapan syukur buat apa? Buat harta yang melebihi dunia ini. Yaitu apa? Keselamatan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa saudara dan saya harus mengamalkan kebaikan? Ya hidup di dalam perbuatan baik, peduli sesama, saudara-saudara. Karena ini ciri orang benar. Tadi ada, yang pertama saudara-saudara, tidak ada hukum Taurat tidak dibatalkan. Yang kedua saudara-saudara, sebagai orang yang tahu diri, orang yang tahu berterima kasih. Dan Tuhan menghendaki kita hidup di dalam pengucapan syukur. Yang ketiga, jadi mau lihat nih ya, ini orang lahir baru atau enggak. Itu justru dari perbuatannya. Panggilan kita menerima Kristus dilahirkan kembali supaya kita terbiasa memiliki gaya hidup kerajaan Allah yang berbeda. Makanya kalau saudara baca di dalam kitab Efesus atau Kolose, itu ada judul perikop anak-anak kehidupan lama dan kehidupan yang baru, anak-anak kegelapan dan anak-anak terang. Ini maksudnya mau membedakan. Dulu hidup di dalam kegelapan, hidup tidak peduli sesama, hidup sembarangan, hidup di dalam dosa. Ya saudara-saudara, tapi setelah kita dilahirkan baru, punya keluarga baru ini punya gaya hidup. Ya, keluarga yang baru ini punya kebiasaan baru. Yang apa? Yang seharusnya ya dilakukan oleh orang yang akhirnya sudah ada di dalam keluarga itu. Coba kita lihat ya, kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ini ada satu perikop yang ingin saudara perhatikan. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-32. Panjang, tapi saya ambil ayat yang ke-28
Lihat ya. Judul perikop ini manusia baru. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Jadi sebelum kenal Tuhan, hidup di dalam dosa. Maka dikasih contoh satu perbuatan mencuri. Untuk hidup, untuk makan, untuk membiayai kehidupannya. Dia mencuri. Dia melakukan yang tindakan-tindakan yang haram ini. Yang tidak benar. Tapi dinasihatin, kamu udah jadi lahir baru. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, stop dong. Tapi apa? Baiklah ia bekerja. Dikatakan, baiklah ia bekerja. Harus kerja dong. Kalau mau hidup, ini gaya hidupnya orang-orang benar. Tapi bukan cuma sekedar kerja. Ya, ada orang kerja tapi sembarangan. Dikatakan, hendaklah ia bekerja. Bekerja apa? Bekerja keras. Bukan cuma kerja keras, dan melakukan pekerjaan yang baik. Ada orang kerja keras tapi nggak kreatif. Ya nggak inovasi, nggak inovatif. Itu-itu aja. Nah saudara-saudara, sebagai orang percaya, berhenti dosa, kerja. Tapi bukan cuma sekedar kerja, harus kreatif. Orang yang seperti ini Tuhan pelihara. Akan diberkati, akan dapatkan sesuatu. Tapi ketika dapatkan sesuatu untuk apa ya? Lihat, saya akan terusin. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Lihat, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ujung-ujungnya apalagi? Keberdampakan. Makanya tidak salah saudara-saudara kita memulai khotbah ini dengan Efesus 2 ayat 10 tadi. Dikatakan, kita ini adalah ciptaan di dalam Kristus. Ditebus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Supaya kita hidup di dalamnya, menghidupi, jadi gaya hidup. Jadi sangat aneh nih, orang bertahun-tahun jadi orang Kristen. Ya memberi asal, hidup ya kompromi, lihat mana yang menguntungkan. Memang susah ya kompromi, oke lah. Nyerempet-nyerempet dikit, oke lah. Kadang-kadang lagi baik, ya dia lempeng lagi. Enggak, saudara-saudara. Mungkin beberapa di antara kita punya alasan, ya Pak, kita lagi sulit. Apakah kesulitan ini akhirnya membuat kita tidak lagi bisa untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik? Justru lagi sulit-sulit seperti ini, saudara-saudara. Ini merupakan ladang di mana kita mengambil sebuah kesempatan untuk Untuk berkarya. Saat-saat semua orang baik-baik saja, kita mau nolong, ya mereka baik-baik saja. Saat orang lain berkelimpahan, kita mau nolong, ya mereka oke-oke saja berkelimpahan. Tapi justru saat-saat seperti ini, orang di mana mengalami kekurangan, orang mengalami depresi, orang mengalami kepedihan, orang mengalami kedukaan karena meninggal orang-orang yang dikasihi. Inilah saatnya, saudara-saudara, untuk berkarya. Kenapa? Karena begitu banyak orang. Saya teringat ada satu perusahaan sepatu dikirim ke Afrika ya saudara-saudara untuk menawarkan sepatu ya. Ini ladang yang bagus katanya. Dikirimlah 2 orang sales representatif untuk menawarkan. Jadi mereka investigasi. Setelah beberapa waktu kemudian, beberapa hari kemudian, pulanglah 2 sales ini. Bos tanya, bagaimana prospek di sana? Nah, sales yang pertama berkata, aduh lupakanlah bos. Sudah, ini proyek-proyek gagal kalau kita lakukan di sana. Kenapa emangnya? Bayangin bos, hampir 90% orang di sana terbiasa. Kalau bahasa Jermannya ciaka. Ya bahasa Kemanggisan itu saudara-saudara. Biasa nggak pakai sepatu, biasa nggak pakai sendal. Nggak ada orang yang pakai sendal, nggak ada orang yang pakai sepatu. Bayangin kita mau nawarin ke siapa? Oh begitu ya? Oke, nanti saya akan follow up. Lalu sales yang kedua dipanggil beberapa momen kemudian. Lalu ditanya bagaimana keadaan prospek kita di sana? Lalu sales yang kedua bilang begini. Wah bos, luar biasa, yes, ini ladang yang luar biasa. Kenapa luar biasa?
Nggak ada yang pakai sepatu, bos. Berarti ini peluang yang sangat besar. Kirimlah, bos, yang sebanyak-banyaknya, jutaan orang tidak pakai sepatu. Ini pasti akan menjadi satu gebrakan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Mungkin hari-hari ini kau berkata, ya banyak orang susah. Bagaimana kita bisa melakukan panggilan Tuhan? Justru saudara-saudara, saat-saat ini begitu banyak orang susah. Inilah saatnya kita berkarya untuk kerajaan Allah. Yang keempat, Bapak Ibu, lihat ya, dengan amal, dengan keberdampakan, dengan kepedulian kita, ya saudara-saudara, kita ini mempresentatifkan apa, saudara-saudara? Kristus. Seperti saudara-saudara boleh lihat di belakang saya, saudara-saudara. Ini moto. We are the representative of Christ. Dari mana orang lihat kita ini murid Kristus? Dari kepedulian, Bapak Ibu. Kita nggak usah keluar-keluar, wah bertobatlah, saudara masuk ke gang-gang, saudara masuk ke pasar-pasar, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, karena Yesus juru selamat. Saudara belum selesai 5 menit, kepala saudara bisa putus. Apalagi saudara pergi ke Afghanistan sekarang, waduh, di saat-saat orang sedang mungkin meninggalkan Afghanistan. Ya, saya tidak mau masuk lebih dalam komentar ini. Tapi saudara-saudara, kita harus yakin dan harus tahu, maksud saya, bahwa tidak semua orang suka dengan apa? Dengan khotbah-khotbah, dengan nama-nama yang berbau kekristenan. Tetapi bagaimana kekristenan bisa tetap terberitakan? Bagaimana kerajaan Allah bisa tetap terberitakan? Bagaimana Kristus tetap terberitakan? Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Dengan kebaikan saudara. Dengan kepedulian saudara. Dengan keramahan saudara. Orang boleh menilai. Luar biasa ya. Orang Kristen beda ya. Coba saya ajak saudara-saudara baca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua mulai. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan oleh tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Kita ini surat Kristus. Jadi bagaimana orang bisa membaca isi hati Kristus? Bagaimana orang bisa membaca apa yang diajarkan Kristus? Dari apa? Ya, orang lihat kita. Orang lihat senyuman Bapak Ibu. Berapa banyak saudara-saudara cembetut orang yang nggak pernah senyum, ketus. Orang nggak suka yang seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari-hari ini begitu banyak orang sulit, begitu banyak orang susah, begitu banyak orang sedang berjalan menuju neraka karena tidak mengenal Kristus. Bagaimana kita memberitakannya? Mungkin saudara tidak pandai berbicara, tapi perbuatan saudara bisa masuk di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan bisa buka pintu untuk mereka, saudara-saudara. Saya ajak saudara-saudara lihat 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ketika orang-orang suap, terima suap, ketika orang kompromi, Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara tidak. Orang-orang lihat, ini siapa mereka? Mereka adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Mereka hidup di dalam kebenaran. Ketika orang-orang tidak peduli, saudara peduli. Inilah waktunya, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk mempresentasikan Kristus. Mari saudara-saudara, ini waktu yang luar biasa. Saya akan menutup mungkin bagian yang keempat ini sebelum melihat bagian yang terakhir dengan Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan ayat yang Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ini ada sesuatu yang menarik yang menggelitik hati saya untuk saya tetap sampaikan. Dikatakan begini, Yakobus pasal yang ke-2 ayat yang ke-17 atau dari ayat yang ke-15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan ya, kenakanlah kain panas ya, soalnya lagi dingin nih, lagi banyak cuaca ekstrim.
dan makanlah sampai kenyang ya. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya? Ngomong doang, saudara-saudara. Marilah kita mengasihi, kata 1 Yohanes 3. Bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan, dengan kebenaran. Apa gunanya orang sama jalan ya, di sana banyak kesulitan loh. Kesulitan banyak ya. Saudara tahu nih orang kekurangan. Saudara nggak kasih apa-apa ya. Udah tahu dia bajunya itu aja ya. Ya nggak punya jaket, nggak punya sweater. Oh dia akan pergi jauh. Sama jalan ya. Di sana lagi musim-musim dingin loh, atau lagi cuaca kurang buruk. Sama jalan, kenakan ya pakaian panas ya. Udah tahu dia kurang. Saudara diam aja. Ini omong kosong nih Bapak Ibu. Tuhan yang ngomong. Kita nih sekarang dipermudah dengan media sosial. Saya bukan orang yang gampang ngucapin gini ya, ngucapin selamat ya, ada orang sakit, GWS ya, GWS. Saudara-saudara, saya tanya, saudara doain nggak? Wah, makanya yang sakit ngomong, terima kasih ya untuk doa-doanya. Padahal kita nggak doa. Saudara-saudara, makanya kalau misalnya ada teman-teman yang sakit, saya tahu, saudara-saudara, saya tidak mudah untuk ngucapin doang di Instagram atau di Facebook. Ada satu rekan istri, rekan hamba-hamba Tuhan, ya dia punya sakit kanker. Lalu teman-teman ya, waduh begitu banyak, sampai lebih dari 100 orang. GWS ya, Tuhan Yesus ajaib, bilur-bilur Tuhan. Saya enggak ikut. Saya cuma ngomong sama istri saya, tahu nggak istrinya si ini kan lagi sakit. Yuk kita doa yuk, khusus. Selain doa sama istri, ya kita doa. Saya doa buat sendiri, secara khusus. Begitu, saudara-saudara. Jadi bukan cuma ngomong doang. Saudara-saudara, mereka enggak perlu ucapan, mereka perlu perbuatan baik, saudara. Kalaupun saudara harus mengucapkan, lanjutkanlah dengan doa-doa saudara di rumah. Yang terakhir Bapak Ibu. Kenapa amal kebaikan, kesalehan itu penting bagi orang percaya? Dan kalau kita tidak melakukannya, saudara-saudara, kita ini fatal. Karena Bapak Ibu dengar nih ya, kedudukan saudara di sorga itu sangat ditentukan dari perbuatan baik saudara. Saudara bisa saja masuk sorga karena saudara percaya kepada Kristus. Tapi soal kedudukan, soal kemuliaan, soal kemartabatan, soal keberdampingan, kelayakan berdampingan dengan Allah, dengan ya saudara-saudara, dengan Tuhan Yesus. Soal apakah saudara layak untuk memerintah bersama dengan Kristus. Dengar nih, itu soal keberdampakan. Soal apakah saudara rela untuk beribadah, rela untuk memberi, rela untuk melayani Tuhan, rela hidup dalam pengucapan syukur. Kan tadi saya udah ngomong ya saudara-saudara, di dalam Matius pasal yang ke-5. Bapak-bapak, saudara-saudara saya ingetin lagi deh. Lihat ya Matius 5, ayat yang ke-19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi. Jadi ternyata di sorga itu ada kedudukan. Saya berterima kasih untuk pengajaran Tuhan waktu saya sama istri saya masuk mall. Waktu masuk mall ternyata ya Given anak saya mesti harus ada di mobil. Karena dia ternyata kan belum divaksin. Ya dia akan divaksin beberapa minggu yang akan datang. Jadi kita diskusi gimana nih? Akhirnya kita sepakat ya udah kita nggak usah masuk. Karena yang masuk mall harus punya tiket. Ya, tiket itu bisa kartu, bisa scan ya. Dan tiket itu adalah orang-orang yang sudah melakukan vaksin. Jadi hanya orang yang punya tiket yang bisa masuk mall. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan buka sesuatu. Dan Tuhan ngomong begini, anakku, kamu tahu enggak?
untuk masuk sorga tidak akan bisa masuk. Semua orang tidak bisa masuk kecuali dia punya tiket. Tiket itu adalah aku. Tiket itu adalah percaya. Ya, adalah orang yang punya tiket itu bisa masuk ke kerajaan sorga. Orang yang percaya kepada Kristus. Lalu Tuhan ngomong begini, tapi soal kemuliaan, soal keberdampak, soal apakah dia bisa berdampingan dengan aku, memerintah bersama dengan aku, bermartabat, itu soal apakah dia telah mengumpulkannya waktu di dalam dunia ini. Makanya tidak heran Tuhan berkata begini, kumpulkanlah hartamu di sorga. Karena di dunia, ngengat dan karat menghabisi. Saudara-saudara, saya ingin challenge kepada Bapak Ibu Saudara-saudara pada siang hari ini. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara-saudara, kau yakin? Karena kau percaya, kau masuk sorga, yes. Tapi soal apakah kau layak berdampingan dengan Tuhan, itu sangat ditentukan. Apakah saudara punya kehidupan, menghidupi, setiap hari punya rencana untuk berdampak. Engkau rindu bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, ingat nih ya, orang punya tiket, akhirnya dia bisa masuk mall. Apakah otomatis dia bisa menikmati di sana ada pepper lunch, ada sate Senayan, di sana ada yakiniku, sabu-sabu, banyak begitu bisa menikmati? Enggak semua. Hanya orang-orang yang berduit, hanya orang yang punya duit. Saudara-saudara, jadi bisa saja orang masuk tapi tidak bisa menikmati, nonton saja. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara tangkap ini. Jangan sampai saudara-saudara, saudara akhirnya betul-betul tidak bisa menikmati. Saudara betul-betul hidup di dalam rasa malu. Ya, karena saudara tidak bisa mendapatkan apa-apa. Hari ini saya tutup dengan apakah kita hari-hari ini menghidupi? Saya challenge kepada saudara orang tua, orang muda, pria, wanita, mari berdampaklah, mari setialah. Setialah. Saudara-saudara, minggu depan kita akan beribadah secara onsite. Waduh, saya bersuka cita, saya bersyukur, saya doakan supaya situasi baik lagi. Saya berharap saudara-saudara ketika saudara ditawarin oleh sekretariat, ikut saudara-saudara. Ya, antusias dimanapun saudara berada. Haleluya, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak perlu tantang-tantang diri atau angkat tangan. Saudara-saudara dengar, kalau saudara hari ini percaya firman Tuhan, kuasa kasih-Nya masih berlaku, hukumnya, perintahnya masih berlaku. Saya percaya orang-orang yang peka adalah orang-orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, hari ini aku diperdengarkan isi hatimu, suratmu Tuhan, bahwa kami semua adalah surat-surat yang terbaca. Itu sebabnya kami mau Tuhan menggebu-gebu, kami mau berkobar-kobar, kami mau berdampak dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau mempraktikkan kasih kami selagi waktu masih ada. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, hari ini kita telah diberkati melalui ibadah dan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta John Max Titale MTH. Kiranya kita semua diberkati oleh firman-Nya. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, bahwa minggu depan kita kembali melaksanakan ibadah secara onsite atau offline. Untuk itu, pendaftaran untuk ibadah akan dibuka pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 melalui Google Form yang akan di-share di grup-grup dan e-warta. Bapak, Ibu, dan seluruh saudara jemaat GBI Pondok Maharta, kita diundang untuk ibadah onsite dan perjamuan kudus di Gereja GBI Pondok Maharta pada pukul 10 pagi. Dan ibadah minggu depan, firman Tuhan dilayani oleh hambanya, Pendeta John Max Titale MTH. Mari bersukacita dalam ibadah onsite dan perjamuan kudus minggu depan. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita diundang bersama-sama dalam ibadah doa malam yang dilaksanakan pada hari Jumat 3 September 2021 pada pukul 7:30 malam. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta John Max Titale MTH.
WL oleh Ibu Lia, musik oleh Bapak Hadi, admin Zoom akan dipandu oleh Saudara Valen. Pendoa syafaat yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Jordan, pendoa syafaat kedua oleh Bapak Pendeta Pembantu Dedi Kurniawan. Untuk ibadah online saat ini, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara jemaat Maharta dapat memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan diserahkan kepada Ibu Rosalina langsung atau transfer ke rekening yang tertera berikut. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudara jemaat dapat memberikan persembahan janji iman program dan persembahan Natal kepada Ibu Siska dengan transfer ke nomor rekening yang tertera sebagai berikut. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah siang hari ini. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak diberkati, amin. Ya, saudara-saudara, ini waktunya untuk berkarya. Saya mendapatkan satu link tentang akhir zaman, saudara-saudara, ya, dari seorang yang punya kenalan di Amerika, saudara-saudara. Waktu saya baca, saya lihat, saya pelajarin tentang kedatangan Tuhan. Begitu dekat betul-betul, saudara-saudara. Hamba Tuhan ini berani bahkan mengatakan tanggalnya, saudara-saudara, kedatangan Tuhan. Ya, masa kesusahan besar sudah di depan mata. Ya, orang yang tidak diangkat, waduh, mengerikan sekali. Saya percaya, saudara-saudara, hari-hari ini sudah diingatkan untuk berkarya buat Tuhan. Siapapun engkau, dengar nih, jangan pelit, jangan hitung-hitungan, ya. Jangan sayang-sayang misalnya, aduh saudara-saudara, waktu saudara akan terbuang habis. Berkaryalah, pelajar-pelajar, mahasiswa berkaryalah. Saat di situ saudara diperhitungkan Tuhan. Ya, pelayan-pelayan Tuhan, setialah. Ya, di mana gereja lokal saudara berada, di situ Tuhan perhitungkan saudara. Suami, istri, ya, semua. Mari berkaryalah di dalam keluargamu. Disitulah saudara diperhitungkan Tuhan. Ya, saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita akan akhiri, sekaligus kita doakan ya buat minggu depan kita beribadah di gereja. Wow, luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih buat lawatan Tuhan yang luar biasa, buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami percaya kami dikasihi Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini dengar firman Tuhan dan dalam hatinya mengaminkan. Oh Tuhan, ajar mereka sadar, ajar mereka untuk berterima kasih, bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan, dengan keberdampakan, dengan kesalehan hidup. Jamah Tuhan para pria, jamah para wanita, jamah orang-orang muda Tuhan, supaya mereka peka Tuhan, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kami doa Tuhan Yesus untuk situasi bangsa ini Tuhan, terus Tuhan sendiri yang kawal usaha vaksinasi atas seluruh bangsa ini. Biar Tuhan sendiri akan menolong sehingga semua bangsa Indonesia ini boleh terbebas dari virus yang sedang melanda ini. Sehingga besok Tuhan, minggu besok, oh Tuhan, berikan suasana yang terus kondusif. Bersyukur untuk sebagian besar jemaat sudah divaksin. Kami akan betul-betul nyaman, beribadah, dan antusias. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani. Berkati song leader, singers, pemain musik, pembantu multimedia. Tuhan balas. Oh Tuhan, pakai, berkati mereka terus menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan yang memberi persepuluhan, yang memberi persembahan khusus, yang memberikan hidup mereka. Kami percaya orang-orang yang memberi pasti Tuhan perhitungkan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami
Di sisa waktu hari ini, kami mohon berkat Tuhan menyertai kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, angkatlah tanganmu, pandanglah kepada Tuhan. Terimalah dengan sukacita berkat yang melimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara, memberikan kekuatan keberhasilan dari apa saja yang kau kerjakan, mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai Tuhan datang kembali untuk menyongsong kita di awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.